Halo, selamat malam teman-teman Lumoner semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Pada malam hari ini kita kembali lagi di webinar Tanya Ahli kita bersama dengan para sang ekspertis nih. Pada malam hari ini akan ada Bu Rici Widyaningsih yang akan sharing-sharing dengan kita gitu ya. Bu Rici akan sharing-sharing mengenai gimana sih cara kita untuk meningkatkan sales lewat campaign di media sosial gitu ya. Nanti Bu Rici akan sharing-sharing gimana caranya gitu kan ya. Tapi sebelum mulai seperti biasa nih ya, Lumi menginfokan beberapa informasi untuk teman-teman Lumoners semuanya. Seperti biasa teman-teman Lumoners jangan lupa untuk mengisi absensi webinar Tanya Ahli untuk bisa mendapatkan benefit yang sangat banyak banget yang menarik banget dari Lumo Shop. Dan jangan lupa yang belum bergabung di grup Facebooknya Lumo Nation, silahkan untuk bergabung. Pokoknya untuk linknya untuk teman-teman yang ada di Zoom bisa langsung diklik aja di chat Zoom karena tadi sudah dibantu share oleh teman Lumi. Dan untuk teman-teman yang ada di YouTube bisa langsung diklik aja di deskripsi YouTube-nya. Pokoknya semua linknya udah lengkap, udah langsung bisa tinggal diklik aja ya. Caranya gampang banget, silahkan. Dan nextnya di sini Lumi juga ada info untuk teman-teman pengguna baru Lumo Shop yang baru mendownload aplikasi Lumo Shop-nya. Jadi teman-teman bisa berkesempatan untuk memaksimalkan atau mendapatkan nih paket khusus pengguna baru ini. Jadi paket khusus pengguna baru ini atau welcome package ini khusus untuk merchant yang total penjualannya di atas 15 juta dalam sebulan. Jadi teman-teman bisa menikmati benefit yang ada di paket khusus pengguna baru ini, yaitu bisa mendapatkan kupon diskon hingga 20% dan bisa mendapatkan kupon gratis ongkir hingga 100% dan bisa meningkatkan potensi transaksi di Lumo Shop karena kupon diskon yang menarik tersebut. Dan setelah itu juga bisa meningkatkan traffic pembeli ke Lumo Shop Merchant ya. Jadi silakan untuk teman-teman pengguna baru untuk bisa berkesempatan mendapatkan paket khusus pengguna baru ini. Tapi untuk teman-teman pengguna lama nih ya, jangan sedih, teman-teman juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan paket diskon Rp150.000. Caranya gampang banget, cukup untuk meng-share aplikasi Lumo Shop-nya teman-teman di Instagramnya Lumo Nation. Dan setelah itu juga jangan lupa disertakan link Lumo Shop-nya di link yang ada di bio Instagramnya teman-teman semua. Nah, next ya, di sini Lumi juga ada info untuk teman-teman Lumoners yang belum mengaktifkan jasa pengiriman di aplikasi Lumo Shop ya, silahkan untuk diaktifkan karena kita sudah partnership dengan banyak banget partner logistik seperti yang sudah Lumi share di layar gitu ya. Di sini udah banyak banget, ada Paxel, ada Grab Express, Si Cepat dan yang lainnya. Jadi sayang banget kalau masih ada yang belum mengaktifkan jasa pengirimannya, dan cara mengaktifkannya pun gampang banget. Jadi cukup tinggal dibuka profile Lumo Shop-nya gitu ya. Tapi sebelum itu bisa dilengkapi dulu alamat lengkapnya. Lalu atur metode pengiriman. Kalau misalkan sudah alamatnya sudah lengkap, lalu diklik atur metode pengiriman, nanti akan tersedia nih partner logistik atau pihak logistik yang tersedia di kotanya teman-teman Lumoners. Kalau misalkan saran dari Lumi, semuanya diaktifkan aja. Ini nih yang abu-abu ini kalau aktif nanti akan berubah menjadi warna hijau. Terus kalau misalnya sudah aktif, akan ada notifikasi pengaturan pengiriman sukses diperbaharui. Jadi gampang banget, sayang banget kalau yang masih belum mengaktifkan jasa pengirimannya. Jadi silahkan untuk diaktifkan ya, teman-teman Lumoners. Oke, nextnya di sini Lumi juga ada info untuk teman-teman yang ingin berlangganan Lumo Shop Plus. Jadi Lumo Shop Plus di sini hadir untuk membantu teman-teman Lumoners untuk bisa semakin mengembangkan usahanya teman-teman Lumoners semakin besar lagi gitu kan ya. Jadi teman-teman bisa menikmati fitur-fitur yang tersedia di Lumo Shop Plus kalau teman-teman Lumoners sudah berlangganan. Dan Lumo Shop Plus ini bisa membantu brandnya atau produknya teman-teman menjadi sorotan utama pelanggan dan meningkatkan penjualan juga. Dan cara berlangganannya pun gampang banget. Di sini Lumi ada video, jadi mohon disimak atau ditonton terlebih dahulu ya.
berikut video berlangganan Lumoshop Plus. Caranya gampang banget kan, jadi silahkan untuk teman-teman Lumoners yang ingin berlangganan Lumoshop Plus. Karena yang tadi Lumi juga udah bilang, teman Lumoners berlangganan Lumoshop Plus, teman-teman akan bisa mendapatkan atau bisa memaksimalkan dan menggunakan teman-teman Lumoners bisa untuk mengcustom domain milik sendiri. Jadi teman-teman bisa mengcustom domain sesuai dengan keinginannya teman-teman Lumoners semua. Jadi kalau yang mau berlangganan bisa dengan 199.000 aja per bulannya dengan 1 bulan gitu ya. Tapi kalau misalkan mau berlangganannya langsung 6 bulan bisa dengan 179.000 per bulannya. Kalau misalkan mau langsung 12 bulan atau 1 tahun bisa banget dengan 149.000 aja per bulannya gitu ya. Karena kalau misalkan kita bandingkan nih dengan jasa pembuatan website sendiri, ini harganya jauh berbeda banget teman-teman Lumoners. Makanya sayang banget, jadi silahkan yang mau berlangganan dan mau untuk memaksimalkan atau mencoba fitur-fitur yang tersedia, silahkan untuk diaktifkan Lumo atau berlangganan Lumoshop Plus-nya ya. Nah, di sini juga Lumi ada tutorialnya, tutorial menggunakan fitur domain itu teman-teman bisa mengcustom domain sendiri. Nah, sini juga ada step-stepnya pun gampang banget gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah berlangganan, teman-teman bisa langsung dibuka aplikasi Lumoshop-nya, lalu dipilih banner domain milik sendiri di bagian fitur yang sering dipakai, lalu pilih pengaturan. Nah, kalau udah dipilih pengaturan, pilih yang pengaturan bisnis gitu ya. Kalau misalkan tapi sudah dipastikan teman-teman sudah berlangganan Lumoshop Plus, lalu kalau sudah dipilih pengaturan bisnis, dipilih yang pengaturan domain. Lalu diklik yang pada banner dapatkan domain gratis dari Lumoshop ya, seperti yang di layar ini. Terus kalau udah diklik bannernya, nanti tinggal dicari nih, tinggal dicari domain yang sesuai dengan yang teman-teman Lumoners inginkan. Kalau misalkan sudah ada yang pas gitu ya, sesuai dengan pencariannya atau sudah sesuai dengan keinginan teman-teman Lumoners, nanti bisa langsung diklik aja daftarkan domain, lalu pilih yang daftarkan domain ini dan selesai. Kurang lebih seperti itu cara memasang domain milik sendiri ya. Mungkin untuk yang penasaran, boleh sok silahkan dicoba untuk berlangganan Lumoshop Plus-nya. Mau sebulan juga nggak apa-apa, mau langsung 12 bulan juga nggak apa-apa banget gitu. Nah, di sini juga Lumi ada info untuk teman-teman yang selama ini masih kesulitan banget untuk melakukan pencatatan keuangan atau misalkan mau membuat analisa keuangan tuh masih ribet banget gitu ya. Jadi, teman-teman semuanya bisa nih untuk dimaksimalkan lagi pencatatan keuangannya dengan memanfaatkan aplikasi Lighthouse. Jadi, aplikasi Lighthouse di sini bisa membantu teman-teman Lumoners untuk mempermudahkan ketika teman-teman sedang melakukan pencatatan keuangan. Mungkin kalau yang sebelumnya melakukan pencatatan keuangannya itu di buku besar gitu, karena di buku. Nah, teman-teman bisa melakukan pencatatan keuangan ini di aplikasi Lighthouse. Jadi misalkan sambil nongkrong, sambil ngopi sama teman-teman gitu kan ya, sambil nongkrong sore, bisa sekalian mengatur keuangannya di handphone atau di iPad gitu misalkan ya, dengan menggunakan aplikasi Lighthouse ini ya. Jadi silahkan untuk di-download aplikasi Lighthouse-nya untuk bisa membantu mempermudahkan teman-teman semua dalam melakukan pencatatan keuangan. Nah, di sini nextnya juga Lumi ada info untuk teman-teman yang selama ini masih bingung gimana sih Lumi cara untuk kita mengecek ketersediaan voucher. Jadi selama ini saya memiliki voucher atau enggak sih Lumi di aplikasi Lumoshop saya gitu ya. Jadi silahkan nih untuk mengecek ketersediaan voucher di bagian pemasaran ini, di bagian profile, di bawahnya ada pemasaran, itu bisa diklik. Lalu kalau sudah diklik nanti akan ada berbagai macam nih, nah salah satunya ada kupon. Nah yang kuponnya ini bisa diklik teman-teman Lumoners. Lalu kalau misalkan ada voucher yang tersedia nanti akan ada di sini berikut dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dari kupon tersebut gitu. Jadi nanti bisa diikutin aja syarat dan ketentuannya. Terus kalau misalkan mau membuat kupon sendiri bisa klik yang banner seperti itu untuk info yang Lumi sampaikan pada malam hari ini. Jadi mungkin kita sekarang bisa langsung ngobrol-ngobrol ya. Kita langsung ngobrol-ngobrol dengan pembicara kita pada malam hari ini, yaitu Ibu Rici Media Ningsih. Beliau juga sudah hadir. Halo, selamat malam Ibu. Halo, selamat malam. Selamat malam, Lumi, Sofi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Salam kenal Ibu. Alhamdulillah baik ya. Salam kenal juga nih, kita baru ketemu ya. Iya, betul. Biasanya kalau saya
lihat yang lain gitu. Oh iya betul betul ya. Nah kebetulan saya baru berkesempatan hari ini dan bertemu dengan Ibu Rici. Suatu kehormatan untuk saya ya. Terima Nanti bisa sharing-sharing dengan kasih. Ibu. Share Ibu Rici ingin menyampaikan materi atau sharing-sharing dengan teman-teman Lumoners gimana sih caranya untuk kita meningkatkan sales lewat campaign di sosial media. Betul ya Bu ya? Iya, betul, betul. Ya, oke, baik. Mungkin nanti saya akan bantu share materinya. Mungkin Ibu mau menyapa teman-teman Lumoners atau perkenalan dulu, silahkan. Iya, selamat malam, Lumoners. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan sehat semua kayaknya ya. Amin. Ada sedikit perkenalan saya di PPT saya sebenarnya. Oke, Mungkin kita bisa langsung mulai aja, jadi saya bisa kenalan di sana. Oke, silahkan. terima kasih, Lumi Selfie. Oke, Ya, jadi hari ini kita akan bicara terkait maaf Ibu, suaranya hilang ya? Suaranya, suaranya hilang. Oh, ini udah ada lagi. gimana Mbak Selfie, sudah belum? Sudah aman-aman. Sudah Silakan. aman. Oke ya, baik. Saya mulai kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, Lumoner semua. Hari ini bertemu saya dengan Ibu Rici. Saya akan memberikan sharing ya, sharing aja terkait dengan bagaimana sih caranya meningkatkan sales itu melalui sosial media campaign gitu ya. Karena mungkin ini bahasa yang sedikit nggak lazim digunakan gitu ya. Karena ketika kita mengetahui bagaimana meningkatkan sales, orang pasti akan menjawab dengan cara apa namanya, marketing, dan sebagainya gitu ya. Nah lalu, kalau misalkan lewat sosial media itu akan seperti apa gitu ya, dan kenapa harus ke sana? Sebenarnya yang paling penting itu, kenapa harus lewat sosial media? Nanti saya akan sajikan beberapa data-data gitu ya, terkait kenapa sih kita harus lewat sosial media gitu ya. Terus beberapa manfaat-manfaatnya juga. Mungkin itu. Oke, bisa dilanjut. A glance of me. Jadi sedikit perkenalan. Nama saya Rici Widyaningsih. Saat ini saya bekerja di Nizamia Indonesia. Itu adalah sebuah institusi pendidikan, gitu ya. Memang bukan sebagai pengajar, tetapi sebagai Business and Research Development Manager seperti itu. Tapi sebenarnya kurang lebih saya sudah berpengalaman kurang lebih sekitar 17 tahun gitu ya di dunia pendidikan. Di sisi lain saya juga berada di institusi namanya AIDA School of Business sebagai wakil ketua dan juga sebagai seorang trainer dari Nizamia Indonesia, salah satu unit bisnis yang ada di Nizamia Indonesia. Mungkin kurang lebih itu. Saya tinggal di Bogor, jadi mungkin nanti kalau ada Lumoners yang rumahnya dekat gitu ya, dan kita mungkin bisa bertemu sapa ya. Kalau misalkan memang tidak bisa secara langsung, nanti saya berikan ada media sosial saya, ada Instagram saya berikan nanti di akhir. Kurang lebih itu. Oke, bisa lanjut. Oke, sekarang ketika kita bertanya, apa sih tujuan dari sebuah bisnis? Lumoners ketika membuat usaha gitu ya, itu apa tujuannya gitu? Ataukah ya udah pengen aja, tapi saya nggak yakin ya ada orang yang seperti itu gitu. Pasti ketika dia memutuskan, oke, saya akan membuat sebuah bisnis, saya akan melakukan sebuah usaha. Tapi ada juga orang yang mungkin berpikiran, saya nggak mau usaha deh, saya mau jadi pegawai aja. Ya itu pilihan ya. Tapi ketika sekarang kita bicara tentang bisnis gitu ya. Apa sih gitu? Boleh Pak Selvi, kira-kira seperti apa? Pasti teman-teman akan menjawab ya karena mau dapat profitnya gitu ya. Mungkin saya juga tidak bisa menyatakan bahwa semua orang pasti ketika membuka sebuah bisnis itu karena ingin mendapatkan keuntungan.
Loh berarti kerugian? Bukan, bukan kerugian, tapi ada hal lain juga yang menjadi motivasi seseorang itu membuka sebuah bisnis gitu. Berikutnya Berikutnya adalah karena dia ingin membuka lapangan pekerjaan. Wow, sangat mulia sekali ya. Tapi ada loh orang yang seperti ini gitu. Karena ketika saya menyimak gitu ya, kadang kan suka ada reels-reels masuk gitu ketika saya lagi buka Instagram gitu ya. Ada beberapa crazy rich betulan gitu kan. Ketika dia menyatakan, iya saya dulu susah, terus kemudian saya buka ini karena saya tidak ingin lihat orang lain susah dan sebagainya. Artinya ada orang-orang yang seperti itu, tetapi apakah murni seperti itu? Bisa jadi seperti itu. Atau yang berikutnya bisa jadi karena dia ingin menyediakan produk bagi masyarakat. Nah, kalau bisa saya sedikit simpulkan, berikan informasi tambahan gitu ya. Ketika sebuah bisnis itu dibangun dengan tujuan profit oriented, itu biasanya dia bagi individu yang secara individual perseorangan, atau biasanya namanya itu jenis-jenis usaha itu ada yang namanya BUMN, mungkin kalau teman-teman tahu ya, ada yang namanya BUMN. BUMN itu profit oriented targetnya, dia untuk mendapatkan keuntungan. Ya kalau kita bicara soal BUMN, mungkin yang teman-teman bisa ingat Pak Erick Thohir gitu ya, kalau yang sekarang gitu kan, itu dia targetnya adalah untuk mencari keuntungan gitu. Terus kalau misalkan untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan menyediakan produk bagi masyarakat seperti apa? Bisa jadi memang mereka tidak bertarget untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kalau yang seperti ini itu adalah murni amanat, kalau misalkan dia sebuah institusi ya, dia adalah murni amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 di negara kita. Jadi untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan juga menyediakan produk bagi masyarakat. Walaupun sekarang dengan kondisi minyak goreng yang malah harganya gila-gilaan, kita juga sempat mempertanyakan ya. Tapi ya itu sedang diusahakan, mudah-mudahan gitu ya. Oke, jadi kurang lebih itu. Dari ketiga ini memang yang paling dominan itu adalah untuk mendapatkan profit gitu. Ketika kita membuka sebuah usaha pasti tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan, seperti itu. Oke, boleh next, Mbak Selvi. Saya komunikasi dengan Lumoners ini nggak ya? Boleh nggak makan profit yang dilakukan oleh teman-teman Lumoners nih? Boleh, boleh, boleh. Silahkan teman-teman Boleh ya? Lumoner. Oke. Gimana bisa mungkin? Oke, dari Reno itu biasanya lewat promosi. Oke, untuk meningkatkan profit berarti dia melakukan promosi. Ada lagi mungkin yang lain? Promo masih, promo 1 gratis 1. Oke. Oke ya, kita langsung saja deh. Jadi sebenarnya kurang lebih ada dua hal yang biasanya bisa dilakukan untuk meningkatkan keuntungan. Boleh diklik, Mbak Selvi? Yang pertama adalah dengan cara mengurangi biaya, ya. Mengurangi biaya itu akan menambah profit. Bagaimana cara mengurangi biaya? Banyak caranya, tapi yang jelas tidak untuk mengurangi kualitas dari produk tersebut. Karena kalau mengurangi kualitas, pas justru akan berdampak buruk terhadap omsetnya. Oke, Mbak Selvi satu lagi. Nah, yang berikutnya itu adalah dia bisa dengan cara meningkatkan omset, ya. Kalau misalkan ingin meningkatkan profit, bisa dilakukan dari dua cara ini. Tetapi terus terang memang kalau cara yang pertama ini sedikit riskan, gitu. Kenapa saya katakan riskan? Karena biasanya, contohnya gini aja deh, kalau misalkan penjual gorengan gitu ya, untuk mengurangi biaya, terus kemudian dia menggunakan minyak curah, itu otomatis kualitas dari gorengan yang dia gunakan, yang dia produksi itu pasti akan berbeda dengan menggunakan dengan menggunakan minyak goreng baru yang masih bagus kualitasnya.
Nah, itu justru akan mengurangi omset karena mau nggak mau nanti akan ditinggal oleh konsumennya, kurang lebih seperti itu. Oleh karena itu, salah satu caranya itu adalah dengan memboosting omset tersebut. Gimana caranya memboosting itu? Tadi ada Lumoners yang menyatakan dengan cara promosi, dengan cara promo satu gratis satu, beli satu gratis satu maksudnya ya. Promo beli satu gratis satu, it's okay gitu ya, bisa saja dilakukan. Nah, sekarang gimana nih caranya biar kita bisa meningkatkan omset, tapi cost-nya juga nggak banyak. Karena kalau misalkan kita bicara soal promosi, itu kan ada biayanya. Contoh kalau misalkan kita mau promosi besar-besaran nih, biasanya kan sebentar lagi insya Allah bulan Ramadan, bulan puasa. Apa sih yang ada di pikiran kita ketika bulan puasa? Taunya bulan puasa dari mana Ramadan tiba? Itu iklan marjan udah mulai masuk. Nah, sekarang kalau misalkan dipikirkan sebelum televisi sehingga tidak ada pengeluaran untuk terkait dengan itu. Terus kemudian juga, nah kalau misalkan kalau misalkan apa namanya sekarang dia mulai mengiklankan produknya gitu ya, sirupnya tersebut gitu kan, itu berarti kita udah langsung kepikiran ke sana. Nah, itu pasti dia akan ada extra cost itu. Padahal itu tadi kalau misalkan kita mau meningkatkan profit, kita mau omset kita bertambah, tapi biaya kita juga Mbak Selvi, kita bisa melakukan salah satunya dengan cara campaign di media sosial, ya, campaign di media sosial. Kenapa campaign di media sosial? Sampai saat ini ketika kita itu tidak ada yang berbayar, kecuali ads gitu kan ya, kecuali iklan. Tapi kalau misalkan kita loh, terus kemudian apakah punya dampak? Punya, punya. Nah, sebelumnya coba kita lihat dulu yang dimaksud dengan sosial media campaign itu apa sih gitu. Nah, kalau misalkan Lumoners kira apa ya? Ini dia sedang apa namanya tentang penggunaan iPhone 6s, ya kan? Shoot on iPhone 6s. Dia ingin menyampaikan tuh sebenarnya. Nih, beda kan kalau misalkan di foto pakai iPhone sama non iPhone gitu ya. Orangnya ngeblur gitu. Kualitasnya kelihatan gitu. Terus berikutnya Recording in progress. berbagi dan bersyukur dan berbagi. Ini bisa dilakukan oleh Roden untuk mengajak kita berbagi. Nah, yang iPhone tadi juga dia mengajak kita untuk berbagi juga, itu bagi kegembiraan dengan cara apa namanya shoot foto itu tadi dengan mereka. Nah, lalu sebenarnya yang dimaksud dengan social media campaign itu apa gitu? Boleh Mbak Selvi. Ini saya ambil dari mungkin teori ya, karena saya seorang pengajar juga ya. Jadi seperti ini, tapi nanti akan saya jelaskan. Konsepnya adalah yang dimaksud sebagai social media campaign itu adalah pelaksanaan dari rencana marketing dan strategi periklanan. Jadi sebenarnya dia bagian dari marketing dan dia bagian dari strategi iklan, gitu. Yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada perusahaan-perusahaan dia punya sosial media, terus kemudian dia bikin konten, itu sudah dia rencanakan. Tapi kalau misalkan Lumoners lihat, itu kan mereka tidak jualan ya, tidak jualan. Kadang kontennya itu ya berisi informasi dan yang ya ilmu yang menurut saya cukup bermanfaat gitu ya. Nah, kenapa? Itu adalah tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan brand awareness. Ya. Jadi brand awareness. Terus kemudian ada juga tujuan lainnya adalah untuk apa namanya meningkatkan interaksi bisnis dengan audiens.
biar audiens itu yakin bahwa oh bisnisnya masih ada kok gitu ya. Terus kemudian nih loh produk-produknya kan seperti itu. Ini konsepnya dia. Terus kemudian yang terakhir adalah sebagai indikator keberhasilan dari bisnis mereka tersebut. Tuh. Next. Nah, ini adalah prosesnya. Jadi omset tersebut dia akan bisa meningkat ketika ada brand awareness dari para audiens. Gitu. Melalui apa? Melalui sosial media campaign. Ya, itu tadi ketika sudah mulai ada iklan sirup gitu ya, kita sudah langsung bisa terpikir, oh iya, sebentar lagi waktunya untuk bulan Ramadan untuk yang muslim silahkan mempersiapkan mentalnya, fisiknya sebelum dia menjalani puasa seperti itu kurang lebih ya. Oke, jadi proses tidak langsung bahwa ada sosial media campaign terus kemudian omset dari perusahaan meningkat, oh nggak seperti itu. Ya, kesadaran mereka kan seperti melipat Recording in progress. terus ya gratis ya kita aku apa dibeli ya saya pengen bilang tolong belikan saya air mineral gitu tapi kan kita tidak sampaikan air mineral gitu tapi kita pasti otomatis langsung nah itu kan berarti ada awareness Recording in progress. tapi kan ada
berikutnya adalah nanti memastikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Itu nanti kita bahas. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah data mengenai alasan utama kenapa orang-orang tersebut menggunakan internet. Ini baru internet ya, karena tadi kan bukan media sosial, internet. Ternyata 80% itu menggunakan internet itu untuk menemukan informasi. Kebayang kalau misalkan ternyata informasi yang dia butuhkan itu ada di kita. Seperti itu. Terus kemudian 72,9 atau sekitar 73% itu untuk menemukan ide-ide baru dan inspirasi. Makanya kenapa konten kita itu sebaiknya adalah sesuatu yang kreatif, sesuatu yang inspiring. Jadi bukan ya bukan asal buat ya. Nanti ini yang harus dipikirkan juga berikutnya. Jadi bukan hanya shoot terus kemudian blasting, shoot blasting, upload, bukan yang seperti itu. Tapi harus dipikirkan nanti. Terus kemudian 68,2 itu menggunakan internet untuk berhubungan dengan teman dan keluarga. Oke, yang berikutnya 63,4 itu menggunakan internet untuk mengisi waktu luang. Ya, sudahlah. Kita ambil yang dua aja di awal tadi. 80% dan 73%. Itu untuk dapat informasi dan untuk inspirasi. Nah, kalau udah kayak gitu, menurut saya usahakan berarti konten kita adalah yang inspiring, yang memberikan inspirasi untuk orang lain. Oke, berikutnya, Mbak. Berikutnya adalah alasan kenapa menggunakan sosial media. Nah, ini dia. Kenapa sih orang pada pakai sosial media? Kalau tadi yang internet kan untuk cari informasi dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang kenapa pakai sosial media? Yang pertama adalah keep in touch with friends. Ya, otomatis ya bahasanya adalah menjalin silaturahim gitu ya. Untuk tetap berhubungan walaupun jarak memisahkan tetapi kontak dengan teman-teman, dengan keluarga gitu ya. Ya, karena balik lagi memang sekarang udah masanya jarak itu sudah bukan lagi sebagai sebuah penghalang gitu. Jadi meskipun berjauhan tetap kita bisa mendapatkan informasi terkait dengan teman-teman. Terus kemudian ada juga yang alasan menggunakan media sosial itu adalah untuk mengisi waktu luang. Itu sebesar 57,5%. Mengisi waktu luang. Nah, waktu luangnya dia ya oke lah, berarti dia nggak tahu juga nih kenapa, jangan-jangan mudah-mudahan bukan kaum rebahan ya gitu, kok banyak banget waktu luangnya. Terus kemudian, menggunakan sosial media untuk mengetahui tren yang menjadi pembicaraan atau sesuatu yang viral, gitu. Kadang kan kita suka dapat informasi ceplosan sedikit aja, sekilas gitu, ini informasinya apa gitu ya. Terus kemudian kita jadi tahu, oh yang lagi viral nih. Saya waktu itu bingung juga tuh, ada yang orang joget tangannya begini-gini doang. Saya bilang, "Apa?" "Oh ini lagi viral," gitu. Oke, gitu kan. Tapi jadi tahu gitu bahwa oke, ini yang sekarang sedang menjadi tren gitu ya. Dan terus terang mendapatkan informasi tersebut ya cukup berharga kalau menurut saya gitu. Tinggal bagaimana kita bisa mengolahnya menjadi sebuah packaging marketing yang baik gitu. Itu bagus banget gitu. Cuma gara-gara tangan begini-gini terus kalau depannya dikasih produk kalian kan kebayang dong dia akan melihat itu mereknya gitu. Padahal orang lain akan melihatnya, oh itu kalau karena lagi viral aja. Oh, enggak, itu di situ ada produknya gitu loh. Tuh. Terus kemudian berikutnya adalah orang menggunakan sosial media itu karena dia ingin tahu terkait dengan hal-hal yang ingin dia lakukan ataupun yang ingin dia beli. Jadi dia cari informasi terkait dengan misalkan saya pengen pergi kemana atau misalkan saya mau melakukan apa kayak gitu ya. Itu cari tuh gitu. Ya saya sendiri ketika oke waktunya liburan cari informasinya kan di media sosial tuh seperti apa, kita liburannya kemana nih jalannya, terus kemudian aktivitasnya apa. Ya seperti itu kan bisa menjadi inspirasi untuk melakukan kegiatan. Terus yang terakhir, bukan terakhir, ini maksudnya saya ambil 5 besar aja, yang berikutnya adalah tentang untuk mencari konten sebesar 48,8%. Artinya di sini ini banyak sekali orang yang menggunakan media sosial, terlepas dari tadi menggunakan internet untuk mencari informasi. Tetapi begitu ada media sosial, oh oke, dia juga cukup menyerap banyak waktu gitu dari audiens. Nah,
Berikutnya adalah terkait dengan next tentang platform media sosial. Apa saja yang digunakan? Nah, ternyata sebesar 88,7% itu banyak digunakan banyak menggunakan WA, WhatsApp gitu ya. Ya, tadi kalau tujuannya adalah untuk mengetahui kabar keluarga, kabar apa teman gitu ya, ya biasanya kan memang yang lebih cepat itu. Tapi tidak juga, artinya di sini kalau kita lihat datanya, pengguna Instagram sendiri itu sebesar 84,8, kurang lebih sekitar 85%, nggak beda jauh dengan yang pengguna WA. Buat saya terus terang memang Instagram ini sekarang menjadi sesuatu yang cukup relaxing gitu ya, kalau misalkan kita melihat apa yang ada dan cukup informatif gitu, cukup inspiring apa yang ada di Instagram tersebut. Terus sedangkan untuk FB itu 81,3, TikTok itu 63,1 dan Telegram 62,8. Nah, ini tadi yang baru mau belajar tentang TikTok coba dipikirin lagi gitu ya. Mungkin tetap harus belajarnya tetap harus jalan terus gitu. Kenapa? Ya itu tadi kalian kalau misalkan memang bisa memberikan konten yang inspiring itu dapat 63,1% loh. Kan itu cukup besar. Oke, berikutnya adalah ini terkait dengan Mbak Silvi. Oke, ini adalah profil demografi usia gitu ya dan gender laki perempuan audiensnya dari Metas Ad gitu kan FB. Jadi kalau kita lihat di sini ini yang sangat tinggi gitu ya, itu adalah di nomor pertama, saya bilang ranking pertama itu adalah orang dengan usia 25 sampai 34. Yang kedua itu 18 sampai 24. Yang ketiga 35 sampai 44. Artinya apa? Ini adalah orang-orang yang mampu. Artinya ketika mereka punya keinginan gitu ya, kalau kita belajar ekonomi, kebetulan saya juga guru ekonomi, ini namanya pembeli potensial gitu ya, permintaan potensial. Kenapa? Dia bukan cuma ingin tetapi dia mampu bisa membeli. Kalau kita lihat dari usia 18 itu kan berarti dia sudah SMA ya, kurang lebih atau mungkin sudah lulus gitu atau menjelang kuliah lah istilahnya. Artinya dia sudah bisa memilih dengan baik gitu. 25 mungkin sudah bekerja gitu kan, yang dia sudah punya penghasilan. Artinya ketika dia melihat sebuah konten yang menarik di media sosial, terus kemudian ada produk yang juga dia inginkan, itu pasti akan terjadi itu namanya permintaan. Bukan hanya keinginan, tetapi bentuknya sudah sampai permintaan. Tapi kalau misalkan yang di bawah itu, mungkin di usia 10 dan sebagainya, itu mereka orang-orang anak-anak yang masih tergantung dengan orang tuanya. Nah, oke ya. Nah, kalau bisa dikatakan di sini namanya Gen Z and Millennials are the bullseye. Jadi target yang bisa kita ambil gitu. Target udah besar, ini kemungkinan untuk kita dapat keuntungan dari konten yang kita buat tersebut itu juga luar biasa gitu. Sana bahkan ada statement menyatakan bahwa they are not only connected, mereka nggak hanya terkoneksi dengan media sosial, mereka engage itu nempel gitu. Jadi mungkin ya sehariannya udah media sosial terus gitu ya. Nah, itu tadi. Jadi bukan hanya kalau connected kan mungkin sekali-kali begitu. Itu kadang ada unconnected-nya itu. Tapi kalau udah engage itu nempel terus gitu. Dimanapun kapanpun bisa jadi dia akan selalu melihat media sosial. Oke. Oleh karena itu, berikutnya Mbak Silvi, kalau kita bisa simpulkan dari data-data ini tadi, sebenarnya si social media campaign ini kan penting ya. Kenapa penting? Yang pertama, ya, itu adalah untuk menjangkau lebih banyak audiens, ya. Siapa yang akan melihat itu otomatis lebih banyak. Apakah audiens kita akan menjadikan konsumen? Ya, itu yang akan kita usahakan. Gimana audiens yang hanya melihat itu menjadi konsumen untuk produk kita seperti itu. Terus kemudian berikutnya adalah dengan sosial media itu otomatis lebih efisien.
dan efektif gitu. Efisien, mengurangi biaya, gitu kan? Efektif karena kita tahu ini tadi kan sudah kelihatan tuh targetnya di usia berapa. Oh, berarti produknya itu sebaiknya kalau misalkan teman-teman itu baru memulai bisnis. Kalau misalkan baru memulai bisnis, berarti kita bisa lihat, kita cari produk yang kebutuhan mereka yang di usia berapa sampai berapa. Tadi yang nomor 1 itu kan di usia 25 sampai 34. Tapi kalau misalkan kita nggak mau ngambil pangsa pasar tersebut, terus kemudian kita ngambil yang di level berikutnya, usia 18 sampai 24 itu juga no problem. Kira-kira produk apa nih yang disukain sama anak-anak apa namanya yang di usia 18 sampai 24 ini? Seperti itu. Jadi itu tadi targetnya. Makanya dia cenderung lebih efektif karena kita nggak menyediakan produk itu untuk semua kalangan, tidak. Tapi kita langsung pada usia segini, bahkan tadi ada datanya juga ada gendernya juga kan, ada laki perempuan jumlahnya ada berapa, seperti itu. Terus kemudian adalah sebagai aktivitas marketing yang terukur dan terkontrol gitu. Dia bisa diukur kok dan bisa dikontrol. Nanti kalau kalian belajar digital marketing ada kok caranya untuk mengetahui berapa banyak sih apa namanya audiens yang engage gitu kan, dan itu kan biasanya diinfokan juga oleh media sosial tersebut gitu kan, sudah berapa banyak, terus kemudian itu nanti bisa terlihat gitu. Terus kemudian berikutnya adalah target marketing. Jadi marketingnya atau segmentasi pasarnya tadi seperti yang saya sampaikan, segmentasi pasarnya itu sudah terlihat gitu, sudah kelihatan. Jadi bisa apa namanya produknya itu bisa lebih mudah kita tentukan. Gitu. Terus kemudian yang terakhir adalah sosial media campaign ini untuk menjaga interaksi dengan konsumen. Nah, yang terakhir adalah konsumen. Kenapa konsumen? Itu tadi kalau misalkan dia sudah terbiasa menggunakan produk kita, contoh deh, misalkan penggunaan apa namanya, mungkin sepatu Nike gitu ya, terus kemudian kita lihat produknya di apa namanya di sosial medianya gitu. Artinya dia akan menginformasikan, oh ada kegiatan apa, terus kemudian ada produk baru apa dan sebagainya. Itu kan jadi interaksi dengan konsumen, oh ya ini saya udah waktunya ganti sepatu, oh ya kemarin ada iklan ini, saya sangat seperti itu. Jadi ada interaksinya, walaupun secara tidak langsung gitu ya. Gitu. Oke, berikutnya. Nah, ini dia. Lalu kemudian kita bicara tentang fungsi sosial media khusus untuk bisnis. Apa saja gitu kan? Yang pertama, silahkan Mbak. Yaitu untuk memperluas jaringan, itu tadi. Lumoners ketika membuat konten, itu kan satu kontennya. Terus yang ngelihat se-Indonesia, kalau kita bicara Indonesia, tapi enggak juga sih. Saya lihat kayak misalkan di Instagram itu Reels itu ada yang dari Jepang juga masuk, ada juga yang dari Spanyol dan sebagainya. Tapi artinya jaringannya akan luas gitu loh. Kalau misalkan di sana balik lagi ketika ada produk kita yang bisa terlihat secara kasat mata oleh mereka, meskipun kita tidak niatkan untuk beriklan gitu ya, itu juga akan bisa apa namanya bisa terlihat bukan hanya oleh orang-orang Indonesia gitu, dan mungkin itu akan menarik gitu. Itu dia. Oke, berikutnya yaitu untuk meningkatkan popularitas produk ya, otomatis itu. Jadi produknya itu brand awareness-nya tersampaikan. Jadi orang tuh jadi tahu bahwa kita itu punya produk itu apa, seperti itu. Nah, terus kemudian karena jaringannya semakin luas, ya otomatis kan dia akan semakin populer digunakan. Berikutnya adalah untuk mendapatkan konsumen baru. Nah, tadinya karena ya mungkin konsumen kita hanya berapalah istilahnya gitu ya. Nah, setelah kita campaign di media sosial, mereka jadi tahu gitu kan. Itu pasti nanti akan nambah tuh orang pengen. Saya tuh tiba-tiba jadi teringat gini kan, kadang suka tuh di Instagram tuh di Reels-nya gitu ya. Saya suka sekali nonton Reels itu. Apa namanya? Dia ketika ada iklan, bukan iklan sih sebenarnya, apa sih istilahnya kayak dia resume terkait dengan makanan gitu ya.
Ini guys makanan banyak banget, nasi goreng segini gedenya harganya cuma sekian. Terus nanti lihat di akhir ya untuk lihat di mana tempatnya kayak gitu kan. Itu kebayang dong kalau misalkan produk yang dilakukan itu adalah produk kalian gitu. Itu kan otomatis akan menambah konsumen baru untuk berdatangan gitu, untuk mencoba produk-produk yang kita jual seperti itu. Oke, berikutnya adalah next Mbak. Yaitu untuk meningkatkan website, pengunjung website dan peringkat SEO. Ya balik lagi ya, tadi kita juga tahu bahwa ketika internet, pengguna internet dari sekian banyak populasi di Indonesia, tertinggi adalah pengguna internet itu adalah untuk mencari informasi. Kebayang dong kalau misalkan pasti lagi ketik googling gitu kan, searching gitu, apa gitu ya, bakso enak gitu kan. Nah, terus kemudian bakso enak di Bogor gitu. Terus yang keluar adalah produk kita. Gitu. Lah, tapi gimana caranya? Ya, itu tadi. Berarti website kita juga harus berjalan dengan baik sehingga banyak yang akan mencari, ngeklik ke sana otomatis tinggi. Tapi kalau untuk SEO dan sebagainya ini sebenarnya ada tipsnya sih, ada tipsnya sendiri. Nanti bisa dipelajari itu. Seperti itu. Oke, berikutnya itu adalah untuk menjaga hubungan baik dan juga menjaga kepuasan konsumen. Ini tadi adalah fungsinya untuk menjaga kepuasan konsumen dan juga menjaga hubungan baik. Jadi dengan adanya konten-konten tersebut di sosial media, maka hubungan dengan konsumen, tadi balik lagi konsumen itu adalah audiens yang sudah melakukan atau menjadi pelanggan bagi produk kita, itu masih akan terus terjaga. Ini penting, penting banget. Jadi jangan sampai karena kita mau ekspansi untuk menambahkan audiens sampai kita lupa dengan konsumen yang sebelumnya, itu jangan. Kita tetap harus jaga gitu. Kita tetap harus jaga. Oke, berikutnya Mbak. Nah, ini dia. Ini kurang lebih adalah tahapan gimana kita bisa menyusun konten sosial media yang engage tadi, yang bisa menarik dari audiens menjadi konsumen seperti itu. Terus terang tidak mudah. Terus terang tidak mudah, tetapi sekali lagi saya percaya di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Saya yakin Lumoners ini pasti bukan cuma usaha untuk sewaktu-waktu udah deh saya maunya gini aja, oh enggak, pasti akan melakukan berbagai macam cara seperti itu. Ya salah satunya mengikuti webinar ilmu yang diberikan oleh Lumoshop ini gitu kan ya. Itu ada salah satu cara dia untuk menambah skill-nya gitu loh. Nah, lalu apa saja tipsnya? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dulu dari campaign, sosial media campaign yang akan kita lakukan. Goal-nya apa? Targetnya apa? Ya, targetnya apa? Kalau saya menyatakannya ini ada istilahnya SMART, SMART. S yang pertama adalah spesifik. Kita tentukan dulu goalnya apa, detail dari apa yang ingin diraih. Kita maunya apa sih gitu. Kalau misalkan kita bikin konten di media sosial, itu apa yang mau kita raih? Itu harus kita tahu secara spesifik. Jangan sampai gini, bikin konten deh, soalnya itu tetangga sebelah bikin konten. Oh jangan seperti itu, gitu ya. Tetap spesifik kita maunya apa. Itu tadi. Terus kemudian untuk yang tadi, yang kedua adalah M. Boleh diklik Mbak. M adalah miserable. Miserable ukur indikator bisa masuk gitu ya. Itu ada indikatornya apa? Misalnya ada respon seperti itu. Atau misalkan ya paling gampang aja mungkin dilihat dari berapa banyak like-nya kali ya gitu. Tapi enggak begitu. Kalau misalkan kita bicara soal media sosial juga ada kok perhitungannya untuk mengukurnya itu ya. Terus kemudian adalah achievable, dapat dilakukan. Nah ini yang paling penting. Jangan sampai kita mau tapi nggak bisa dilakuin, terlalu ngawang-ngawang, yo jangan gitu. Jangan seperti itu. Jadi dengan keterbatasan kita pastikan dia
goal yang kita inginkan itu spesifik, dapat diukur gitu kan, terus kemudian dapat dilakukan juga gitu. Misalkan produk kita adalah jual makanan gitu ya. Terus kemudian yang kontennya adalah tentang baju baru gitu. Kadang nggak nyambung. Mohon maaf itu kan ya. Tapi endingnya mereka minum sama-sama. Jadi ada fungsinya ada gitu. Terus yang terakhir adalah time bound. Berbatas waktu, ada deadline-nya gitu. Konten ini mau dikeluarkan sampai kapan dengan target-target yang tadi gitu. Itu kurang lebih yang pertama. Berikutnya adalah Recording in progress. put yourself ke sosmed. Bisa nggak tuh? Bisa gitu. Boleh diklik. Nah, itu dia. Ya. Apa yang akan dibeli ketika mereka buka, ada juga ya, saya namanya itu namanya lagi ini jadinya saya gini, oh nah kan artinya itu hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya itu tadi yang harus diketahui gitu oleh kita ketika kita mau membuat sebuah konten. Terus kemudian berikutnya adalah apa yang mereka pikirkan terhadap sebuah produk gitu. Jadi ketika ada sebuah produk, apa sih yang pertama kali mereka pikirkan? Karena bisa jadi kita beranggapan bahwa oh ini produk yang terbaik gitu, tetapi ternyata bisa jadi mereka overthinking. Aduh, kok bagus banget ya? Kayaknya mahal deh. Nah, itu kalau udah kayak gitu itu terus terang mengurangi keinginan dia untuk membeli kan? Artinya target kita malah nggak tercapai gitu. Nah, tapi bukan berarti terus kemudian kita merusak, enggak, tetapi di sana harus ada informasi juga bahwa ini bagus. Istilahnya ini barang mahal, tapi harganya nggak mahal. Misalnya gitu kan. Jangan sampai itu tadi harganya murah, tapi kualitasnya nggak murahan kan seperti itu. Itu yang harus dimunculkan seperti itu. Terus kemudian tadi untuk yang audiens tadi, di mana mereka biasanya menghabiskan waktu? Kalau misalkan mereka biasanya suka apa namanya kan sekarang ketika pandemi ini jadi banyak ya yang suka naik sepeda gitu kan ya. Nah, itu kira-kira apa sih kebutuhannya gitu. Itu mungkin produk kita bisa masuk ke sana. Nanti kita bisa apa namanya bikin konten terkait dengan hal itu. Oke, berikutnya Mbak. Terus kemudian ada yang namanya tentukan call to action, CTA. Call to action itu apa sih? Call to action itu adalah aksi apa sih yang ingin dilakukan oleh audiens setelah melihat sosial media campaign dari bisnis kita. Jadi setelah kita mengeluarkan konten gitu ya, kita tuh maunya mereka tuh ngapain gitu. Nah itu juga harus jelas tuh, itu harus jelas. Apakah kita mau mereka menghubungi sales, berarti di bawahnya harus ada tuh nomor sales. Apakah kita mau mereka mendownload konten tersebut? Apakah kita mau mereka memfollow IG kita? Nah, itu call to action-nya harus jelas gitu. Jadi itu bisa tersampaikan juga gitu di apa namanya di konten tadi yang sedang kita buat. Terus berikutnya periksa ketersediaan konten. Kenapa periksa ketersediaan konten? Dengan asumsi bahwa Lumoner sudah membuat konten di waktu-waktu sebelumnya dan sudah keluar. Nah, kenapa? Periksa lagi. Siapa tahu ada yang bisa kita edit, kita sesuaikan dengan target goal kita sekarang. Gitu. Target goalnya apa nih yang sekarang? Itu masih bisa dipakai, cuma ada perubahan sedikit, monggo silakan. Itu jauh lebih hemat, jauh lebih cepat
gitu kan, dibandingkan harus membuat yang baru. Padahal sebenarnya dari konten yang lama masih bisa memungkinkan gitu. Nah, oleh karena itu, jika sudah punya konten sebelumnya, periksa lagi, terus kemudian lakukan editing sehingga sesuai dengan target yang baru. Gitu. Itu bisa mempercepat. Kadang kan, ya kalau kita bicara soal sosial media, memang yang lebih baik itu adalah yang dia mengeluarkan setiap hari, gitu kan. Setiap hari. Bahkan kalau misalkan sudah bisa exit lagi, itu sehari bisa jadi bisa 2 sampai 3 kali. Dan itu harus rutin. Jangan hari ini 3, besok nggak ada. Wah, itu bahaya. Nanti engage dari audiens kita akan berkurang seperti itu. Nah, ini dia berikutnya. Ini memang butuh efforts kalau yang ini itu ya. Research, do research, lakukan riset, lakukan penelitian. Jangan mikir penelitian yang sulit-sulit, enggak gitu loh. Risetnya tentang apa? Yang pertama, tentang inspiring content. Konten apa nih yang bikin kalian aja, yang bikin Lumoners ini jadi terinspirasi gitu kan? Itu konten yang kayak gimana sih? Terus coba dikreatifkan sedikit nyambung dengan produk yang kita punya. Bisa kok, gitu ya. Terus kemudian riset juga tentang kontennya itu terkait dengan topiknya apa, keywords-nya apa, kreatifnya di mana. Itu bisa kita bisa lihat seperti itu. Tuh. Terus kemudian, nah ini yang terakhir, tapi saya tidak terus terang tidak merekomendasikan, tapi dari buku yang saya baca ya ini yang dituliskan gitu. Apa itu? Kompetitor. Kita disuruh riset terkait kompetitor. Kenapa? Karena kalau saya percaya begini, sebaiknya apapun yang kita lakukan itu tidak berdasarkan apa yang kompetitor lakukan, seperti itu. Terus gimana dong kita melakukan progres itu karena kita melihat ke dalam diri kita, ke dalam usaha kita, apa yang harus kita yang harus kita tambahkan, teknologi apa yang harus kita perbarui misalnya terkait dengan produk yang kita miliki, tanpa harus melihat, oh ini tetangga sebelah produknya udah begini nih, yang sebelahnya lagi begini, oh dia kok ngikutin saya sih, nggak usah dipikirkan gitu. Tetapi yang dipikirkan adalah lebih kepada oke, ini dari produk kita apa, terus kemudian kita bicara soal konten ya, konten yang dia keluarkan apa gitu ya. Nah, terus kemudian ya kalau bisa kita harus jauh lebih baik dari mereka seperti itu, otomatis. Terus, nah ini dia. Sebenarnya ini yang lebih aplikatif. Apa itu? Membuat kalender konten seperti itu ya. Itu nanti isinya tentang topik per minggu, judulnya per hari, mau bikin apa. Sehingga apa? Lumoners itu ketika membuat konten itu sudah punya guideline gitu. Terus kemudian kapan dan topiknya kapan dan topik yang live itu yang yang di feed, yang di story itu apa aja. Itu cuma bikin ya kalau misalkan ini makanya ini saya screenshot ini saya asal screenshot saja, tidak terus kemudian bahwa harus ini enggak gitu ya. Tapi intinya coba kalau misalkan Lumoners lihat di sana dia ada 3 per baris gitu ya. Ini untuk IG gitu ya. Nah, itu kan kalau misalkan setiap hari dia muncul ya terus terang saya termasuk penyuka sari roti gitu. Jadi saya lihat dia tuh kadang sehari itu bisa sampai 2, 3, tapi hari-hari berikutnya kadang cuma 1 gitu. Dulu waktu di awal-awal mereka mulai, itu malah sehari ada, sehari nggak ada. Kadang kalau ada pun juga ngulang yang kemarin, seperti itu. But it's okay, semua butuh proses, gitu ya. Tapi yang paling penting adalah ya itu tadi Lumoners bisa buat kalendernya cukup yang 3 itu tadi kan nanti bisa dipikir, oke besok apa ya dengan asumsi hari ini sudah keluar kontennya, besok apa ya? Besoknya lagi apa? Besoknya apa lagi? Apa? Saya waktu itu pernah juga lihat kayak misalkan nanti ternyata kontennya ketika dia disambungkan jadi satu, terus kemudian nanti ada gambarnya jadi besar seperti itu. Bisa juga yang seperti itu. Kalau misalkan memang mampu gitu ya. Tapi at least kalau buat yang ini ada kalendernya. Biar kita juga kan yang dikerjakan bukan hanya bikin konten aja ya. Sebagai seorang pebisnis pasti harus juga mikirin bisnisnya. Ini bisnisnya gimana nih biar bisa naik. Tadi cara untuk meningkatkan profit bukan hanya meningkatkan omset, tetapi juga salah satunya adalah menurunkan biaya gitu. Kalau misalkan biaya apa yang bisa diturunkan itu juga harus dipikirkan. Nah,
Lumoners pasti akan berpikiran ke sana juga gitu. Tapi at least ini jadi guideline buat bikin kalender konten biar tahu apa yang harus dilakukan seperti itu. Oke, nah yang terakhir ini apa namanya moto kami. Apapun yang terjadi, just action. Nggak usah kelamaan mikir. Kalau yang tadi tahapan pertama, kedua, ketiganya belum gitu kan, lihat tahapan terakhir, action. Do it now. Kalau iklannya apa namanya Nike ya, just do it. Lakuin aja dulu. Nanti kalau ada salah, kita review. Seperti itu. Karena apa? Kalau kebanyakan mikir, nanti nggak jadi-jadi. Gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah action. Dari semua tadi yang saya sampaikan tahapan-tahapannya silahkan mau nggak perlu deh yang ini ya nggak apa-apa, it's okay fine. Yang penting action. Konten kampanye di sosial media terkait dengan produk itu sudah harus mulai blasting gitu. Kenapa? Karena itu tadi kita setuju bahwa dia adalah untuk meningkatkan brand awareness. Ketika mereka sadar bahwa oh kita punya produk. Saya ingat zaman saya dulu sekolah kecil itu teman-teman tuh kadang mau punya sepatu harus yang brand luar negeri gitu ya, yang Nike, yang Adidas gitu. Sekarang kan nggak kalah banyak produk-produk Indonesia kan, yang kualitasnya juga udah luar biasa gitu loh. Kenapa? Itu tadi, jadi nggak melulu kita harus nunggu, jalan aja dulu. Itu mungkin dari saya, Mbak Silvi. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan. Oke, terima kasih Ibu Rici untuk materinya ya. Sangat apa ya, kita benar-benar belajar banget ya teman-teman Lumoners ya, cara untuk kita content plan, cara untuk penjualannya di sosmed tadi ya udah diinfokan atau sudah di-sharing oleh Ibu Rici. Nah, untuk teman-teman Lumoners yang mau bertanya boleh banget langsung ditanyakan ke beliau ya. Silakan langsung ditanyakan di chat Zoom. Tapi ini sudah ada beberapa pertanyaan nih, Bu Rici, di chat Zoom-nya. Mungkin kita bisa langsung ke Q&A ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Lumoners Reno. Katanya, nah itu gimana caranya produk kita langsung terasosiasi dengan momen tertentu dengan pendekatan di sosial medianya katanya. Kalau menurut saya itu tadi, kalau kita punya kalender itu terus kemudian kan kita akan melihat bahwa ada waktu-waktu tertentu event gitu ya. Ya kayak misalkan Hari Pahlawan gitu ya. Terus kemudian kita kan lihat tuh tanggal oke berarti produk kita nyangkutin ke sana kayak gitu misalnya gitu kan. Itu kan bisa seperti itu. Atau misalkan seperti ini. Lumoners sudah terlanjur buat tadi kalender terus kemudian udah detail gitu ya. Tanggal 1 ngapain, 2 ngapain dan seterusnya. Terus tiba-tiba ada event yang ya mohon maaf ya, jadi kayak misalkan kayak apa namanya? Kemarin sempat ya, kita sedang baik-baik saja terus kemudian mendengar berita duka terkait dengan entah kapal yang apa namanya? Pesawat jatuh dan sebagainya. Itu kan kita ingin itu masukkan saja di situ gitu loh. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada konten yang lebih dari satu gitu ya di hari itu padahal biasanya satu, itu juga nggak masalah. Tapi yang jadi masalah itu adalah ketika hari ini tiba-tiba 10 besoknya cuma 2 gitu kan. Nah, ketidakpastian itu yang kadang justru berdampak buruk sebenarnya gitu. Jadi lebih baik memang nanti di-manage itu tadi. Kan seperti tadi keep terus kemudian di-review kembali, dilihat kembali untuk diedit sesuai dengan oke momennya besok apa, kurang lebih seperti itu. Benar sekali, asalkan sesuai dengan momennya, mau hari ini kontennya 10, asalkan momennya itu sudah sesuai, is okay ya Bu Rici ya? Iya betul. Oke, semoga terjawab ya Lumoners Reno. Oke, ini next question dari Lumoner Ida Safitri. Katanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bagaimana jika kita ada reseller? Dan apakah harus membangun brand awareness juga? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, Lumoners Ida Safitri. Meskipun kita reseller, ingat loh ya, reseller itu kan nggak cuma satu.
gitu. Reseller itu nggak cuma satu. Kalaupun produknya sama, berarti brand awareness yang harus dibangun itu ada produk, itu juga adalah kita sebagai resellernya gitu. Itu sih kurang lebih. Oke, semoga terjawab ya, Lumoners Ida. Oke, next question dari Bung Destur. Katanya tanya Bu dosen, saya punya toko sehatfan.com yang menjual produk-produk kesehatan seperti herbal dan produk perawatan. Kalau dipersentasekan, menurut Bu dosen, berapa porsi campaign saya untuk mempromosikan brand toko sehat fun itu dibandingkan dengan produk yang dijual di dalamnya? Maksudnya presentasi yang seperti apa ya? Kalau saya ngebacanya gini ya. Jadi presentase ini berarti bicara soal biaya ya, biaya promosi yang harus dikeluarkan. Nah, ini kita tadi lagi bicara soal sosial media. Sosial media sampai saat ini kan it's free gitu. Tapi brand awareness-nya itu adalah lewat itu tadi produk dari Lumoners Destur, Bung Destur ini itu bisa ada di dalam konten yang sedang dibuat, yang sedang dipublish itu, gitu ya. Jadi sebenarnya tidak perlu berapa persennya karena sebenarnya kan dia cukup free gitu loh. Kecuali kalau misalkan nanti mungkin masuknya adalah di ads-nya, di iklannya gitu ya, itu memang ada. Tetapi ya itu balik lagi nanti tergantung. Kalau saya nggak bisa bilang berapa persen ya karena gini, kalau misalkan saya bilang keluarkan 50%, terus nanti kalau misalkan sales-nya nggak dapat sampai segitu, kan itu kan berarti merugikan. Jadi memang semua itu nanti bisa dilihat dari hasil balik lagi harus bisa ada di riset, diteliti lagi gitu. Jadi berapa yang selama ini sudah dikeluarkan nanti bisa seperti itu. Jadi kemarin kalau misalkan kita bicara soal biaya ya, kalau kita bicara soal biaya, berapa biaya yang sudah dikeluarkan, berapa apa namanya omset yang sudah dihasilkan. Nah, itu nanti data-data itu kalau mau gitu ya, itu nanti bisa dikumpulkan terus kemudian kita bisa lihat dari trennya kalau kita bicara soal pengeluaran. Tapi balik lagi kalau misalnya bicara soal social media campaign itu setahu saya kan tidak berbayar, tapi gimana apa namanya audiens kita itu engage terhadap konten yang sudah kita keluarkan seperti itu. Itu mungkin kurang lebih semoga menjawab ya Bung Destur. Oke, semoga terjawab ya tadi Bung Destur ya. Atau mungkin ada yang mau ditanya. Maksudnya mungkin kalau misalkan tadi pertanyaannya masih belum puas gitu ya. Atau mungkin mau ada pertanyaan lagi setelah tadi jawaban dari Bu Rici, boleh banget ditanyakan lagi. Boleh, nanti kalau Silakan. misalkan memang masih ingin ditanyakan, boleh itu tadi ada apa namanya nomor handphone saya, ada WA saya, ada apa namanya Instagram saya, boleh di chat, silahkan monggo. Ya, benar banget. Saya share lagi ya untuk ininya. Oke, siap Bu dosen katanya. Ya, terima kasih. Oke, baik. Oke, mungkin karena waktu kita tidak banyak padahal lagi seru-serunya ya. Mungkin untuk teman-teman Lumoners yang masih ada pertanyaan dengan Bu Rici atau yang mau bertanya tapi malu gitu ya, mungkin bisa langsung ditanyakan aja nih di Instagramnya Bu Rici, yaitu rici.edupreneur, betul ya? Ya, rici.edupreneur, mungkin aku bantu ketik di chat Oh Zoom iya, kali oke, ya. boleh, monggo silakan. Oke, Karena saya selain sebagai educator, saya juga adalah entrepreneur. oke, baik. Oke, rici.edupreneur. Oke, untuk
username Instagramnya saya share di chat Zoom ya. Jadi Monggo bisa silakan. ya, jadi di copy bisa langsung dipaste aja di kolom pencarian Instagram. Terus jangan cuma nanya, tapi di follow juga ya. Iya, Ya. boleh. Monggo silakan. Oke, kalau misalkan mau by WhatsApp bisa di ini nomornya juga saya bantu ketik. Jadi nanti bisa langsung di-save aja di kontaknya. Ya, silahkan teman-teman Luminers, kalau yang mau bertanya, mungkin mau bertanyanya eksklusif gitu ya, maunya saya sendiri aja biar lebih detail gitu. Silahkan yang di WhatsApp, silahkan di DM ke Ibu-nya, karena beliau juga sudah bersedia untuk nanti ditanya oleh teman-teman Luminers ya. Oke, baik kalau gitu. Kalau misalkan sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin kita akhiri sesi tanya ahli kita pada malam hari ini. Ibu Sama-sama. Rici, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya. Untuk sharing-sharingnya, untuk materinya. Tadi sudah sharing-sharing dengan teman-teman Lumoners. Terima kasih banyak. Kita nambah ilmu ya malam hari ini ya. Kita sama-sama belajar. Terima kasih banyak Amin, Ibu amin, Rici. amin. Sehat-sehat Terima ya Bu kasih Mbak ya. Selvi. Terima kasih untuk Lumo. Ya, sehat-sehat. Sama-sama, terima kasih juga Ibu. Sehat-sehat supaya bisa ketemu lagi. Amin, Siapa amin. tahu kan besok kita sharing-sharing Amin. lagi ya Ibu ya. Oke, baik kalau gitu saya Lumi Selvi dan pamit. Terima kasih juga teman-teman Lumoners yang sudah menyediakan waktunya walaupun sudah jam 9, udah malam gitu ya, tapi masih semangat banget untuk belajar, untuk sharing-sharing dengan Bu Riki dan dengan Lumo Shop. Terima kasih banget, semoga materinya itu bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, kalau misalkan mau dikirimkan materi yang disampaikan sama Bu Riki pada malam hari ini, bisa banget nanti akan Lumi kirimkan, tapi syaratnya jangan lupa diisi absen